Anaknya ini mukanya rada mirip si mantannya itu, tapi ada mirip sama suaminya juga. Jadi kayak semacam perpaduan. Perpaduan. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions. Alright, I know. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman rahasia dan juga confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyenangkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan baik kalian mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian juga, itu juga bisa. Yang mau ikutan, link ada di deskripsi video gue atau enggak ada di bio Instagram gue nih, itu juga bisa. Jujur gue hari ini lagi nggak pengen intro joget. Boleh gak minggu ini kita nggak intro joget dulu? Gue males harus nyalain lampu dulu. Terus boleh gak sih nggak intro joget hari ini? Capek banget. Oke, sekarang kita akan masuki cerita pertama kita. Oke. Kisah ini terjadi saat gue kelas 3 SMA, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan BTW gue ini cewek, dan puji Tuhan gue udah mulai berdamai dengan keadaan. Kenapa nih? Ini kisahnya terjadi 1 minggu sebelum kenaikan kelas gue. Nah, pas waktu itu ada teman gue yang kita sebut aja namanya Nisa. Nah, Nisa ini orangnya bisa dibilang cantik, tapi murahan. Gila. Bahasanya gila, murahan. Jadi kayak selera dia itu om-om nul. Jujur gue agak heran kenapa dia suka om-om, tapi gue gak terlalu peduliin sih. Dan tepat seminggu sebelum kenaikan kelas, dia ada cerita ke gue. Kata dia ketemu sama om-om berduit di aplikasi ijo. Aplikasi micat. Ceritalah dia panjang lebar ke gua kalau om-om berduit lah, baik lah, perhatian lah, dan segala macam. Jujur dari awal cerita nih gue udah mikir kayak, nih cewek masih sekolah kok matre banget. Nah pas dia lagi cerita itu gue kepo kan siapa sih om-om yang dimaksud itu. Terus dia nunjukin foto om-omnya. Dan lu tahu siapa itu, Nul? Itu om-om bokap gua. Tanpa pikir panjang, gue langsung pulang dong dari rumah si Nisa. Dan gue langsung nyari bapak gue. Dan sampai rumah gue langsung ceritain semuanya ke mama gue. Dan pas mama gue denger, di situ mama gue langsung marah banget dan pergi ke kamar bapak gue. Di situ posisinya bapak gue lagi tidur dan gak kerja kan. Sampai kamar bapak gue, mama gue langsung ambil HP dan meriksa isi HP bapak gue. Dan pas diperiksa bener aja dong, bapak gue lagi chatan sama temen gue yang namanya Nisa itu. Mama gue langsung buka aplikasi ijo bapak gue dong. Dan pas dibuka ternyata iya, Nul. Karena si Nisa ini pernah ngirimin foto dan video dia yang Setelah kejadian itu, mama gue langsung ke rumah Nisa dan cerita ke mamanya Nisa. Dan setelah diceritain ke mamanya Nisa, Nisa dimarahin abis-abisan sama mamanya. Terus somehow entah kepikiran gimana, mamanya Nisa itu beli test pack dong, Nul. Dan you know what, setelah dicek hasilnya sangat mengejutkan dong. Ternyata si Nisa hamil anak bapak gua. Oh, hell no. Setelah kejadian itu, mama gua langsung minta cerai dari bapak gua. Dan Nisa dipaksa untuk nikah sama bapak gua. Dan seminggu setelah itu kenaikan kelas, Nisa berhenti sekolah dan nikah sama bapak gua. Sedangkan gua ikut sama ibu gua. Berhenti sekolah setelah kenaikan kelas 12 ya. Menarik. Jujur gue respect sama pilihan yang dilakuin sama sender ini, chat. Karena menurut gue ya ada banyak orang di luar sana yang gak berani kayak ngasih tahu ke nyokapnya atau bokapnya kalau misalnya satu dari mereka tuh ada yang selingkuh. Karena ya takut merusak keluarganya gitu kan. Gue gak tahu sendernya gak pikir panjang atau gimana, but anywho gue respect banget sih. Karena if it were me, kalau itu gue, jujur gue bakal mikir beberapa kali sih. Karena gue takut gitu loh. Gue overthinking orangnya. Jadi gue sebelum laporin pasti gue mikir kayak, kalau misalnya gue laporin takutnya nanti cerai. Kalau cerai nanti gue jadi broken home. Kalau misalnya broken home nanti gue bakal stres dan sebagainya. Sedangkan dia langsung mikirin keselamatan dan kebahagiaan ibunya dulu. So yeah, I respect that. Yeah. Dan buat lo Nisa, tanpa kata-kata, tanpa ucapan, cukup satu gerakan cukup. Terus kalau buat bapak Anissa, on anjir, bodoh, goblok dia, udah masuk neraka aja, pengangguran malah selingkuh sama anak sekolah, tolol. Oke, sekarang kita akan masuki ke cerita kedua ya anak-anak. Menafkahi anak dan istri dari uang hasil jadi simpenan om-om boti kaya. Hai Nul, apa kabar? Semoga lu baik-baik aja ya. Gua mau berbagi cerita tentang kehidupan gua.
Gue tuh cowok, umur 29 tahun, udah menikah dan punya 3 anak. Istri gue adalah wanita yang baik dan penyayang. Gue sangat bersyukur dikaruniai keluarga seperti ini. Tapi sayangnya 3 tahun yang lalu gue di PHK dari kantor karena COVID. Otomatis gue pusing mikir gimana cara yang buat ngasilin uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga gue. Ini BTW cerita dari tahun 2024, jadi ya 2021 lah. Singkat cerita, setelah 7 bulan gue ngangguy, ada satu kenalan gue di IG. Dia cowok seumuran sama gue. Tiba-tiba nge-DM gue. Katanya ada lowongan kerja untuk gue. Di sini posisinya istri gue nggak tahu kalau gue udah dipecat. Gue beralasan ke istri kalau gue WFH. Dan kebetulan selama 7 bulan nganggur itu pakai uang tabungan gue yang nggak terlalu banyak. Oke, setelah di DM otomatis gue seneng dong. Dia ngirim alamat cafe. Katanya dia minta ketemuan di sana. Dan tanpa pikir panjang, gue langsung siap-siap OTW menuju cafe yang dibilang. Dan sepanjang perjalanan gue senyum-senyum sendiri. Kayak siapa sih yang nggak seneng dapat kerjaan setelah nganggur selama 7 bulan. Semangat. Pas gue sampai di cafe, gue liat temen gue ini duduk-duduk sama bapak yang berusia sekitar 45 atau 50 tahun gitulah. Temen gue ini langsung kenalin gue ke bapak itu. Awalnya gue pikir dia bos di tempat kerja gue nanti. Langsunglah gue bersikap ramah dan mengeluarkan senyum karir gue. Dan setelah ngomong panjang lebar, pengenalan dan segala macam, tiba-tiba si bapak senyum genit ke gue. Gila! Apa nih? Jangan dong! Heran dong gue, heran dong Nul. Kok tiba-tiba bapak ini jadi aneh kayak gini? Makin lama gue mulai risih. Dia juga duduknya tiba-tiba pindah ke samping gue, terus ngelus-ngelus paha gue. Nah, karena udah risih banget, akhirnya gue memutuskan untuk ke toilet sebentar. Kurang lebih 15 menit gue di toilet gak keluar karena takut ketemu sama bapak tersebut. Gue bersabar, gue berusaha buat menguatkan diri. Karena gue butuh banget kerjaan ini untuk keluarga gue. Anak-anak gue butuh makan, uang tabungan gue semakin menipis. Dan pas lagi stres-stresnya di toilet, tiba-tiba teman gue masuk ke toilet, langsung dong dinyain ke gue. Sebenarnya kerjaan ini tuh adalah... Sambil senyum dia bilang ke gue kalau gue bakal jadi simpanan bapak itu. Ya di sana gue pastinya kaget banget. Jujur gue marah banget sama dia di situ. Tapi dia bilang kalau gue nggak bakal bisa dapet kerjaan dalam waktu dekat karena kondisi COVID yang lagi chaos banget pada saat itu. Dia juga bilang ke gue kalau cuma ini kerjaan yang menghasilkan duit yang lumayan. Di situ gue langsung teringat keuangan gue yang semakin menipis. Setelah dihasut teman gue dan dengan sangat amat terpaksa, akhirnya gue memutuskan mau untuk jadi simpanan si bapak. Gugup udah pasti karena itu adalah pengalaman pertama di hidup gue. Kita berdua keluar dari toilet. Di situ si bapak nggak banyak ngomong tanpa babi bu, langsung nyuruh gue untuk pergi ke hotel yang udah dia booking. Singkat cerita, gue datanglah ke hotel yang dibilang. Dan pas gue masuk ke kamarnya, si bapak udah tiduran di kasur sambil pakai bathrobe. Dia langsung meluk gue. Tapi gue jujur gue nggak kaget. Soalnya teman gue bilang kalau peran gue di sini adalah sebagai yang atas, Topita. Ya udah lanjut, gue cuma diem aja waktu itu. Si bapak akhirnya mulai nyium gue. Dan jujur congor dia bau, tai, anjing. Semua kejijikan itu gue tahan demi uang. Bahkan waktu ngeliat dada dia yang berbulu, gue hampir kabur. Tapi lagi-lagi gue berusaha tenang, karena apa ya? Karena uang. Selanjutnya kalian semua tahulah apa yang terjadi. Dan setelah main-main seperti itu, bapaknya ngasih gue uang. Dan uangnya cukup besar, uang 10 juta cash, langsung ke tangan gue. Kayak siapa yang gak seneng lihat uang segitu banyak coba. Terus si bapak bilang ke gue kalau gue bakal dapat lebih banyak lagi asalkan gue mau dikenalin ke teman-teman bakteria yang lain. Sumpah dah, lu pada tuh ya tahu gak sih, ini tuh kayak mimpi buruk itu tuh kayak nightmare yang terjadi secara langsung, secara realita. Singkat cerita, gue pulang ke rumah terus gue muntah banyak banget karena jijik inget kejadian di hotel. Bahkan saking jijiknya sama diri gue sampai gak tega meluk istri gue pas dia lagi tidur. Tapi demi apapun, uang bisa merubah segalanya, no. 1,5 tahun gue jadi simpanan om-om kaya. Ratusan juta uang yang gue hasilkan. Berbagai macam om-om bote yang gue layani. Dan jujur selama jadi simpanan mereka, gue selalu muntah-muntah setelah ngelayanin mereka. Gue jijik banget. Tapi lagi-lagi gue tahan semua ini demi uang. Dan ada satu om-om bote yang pengen beliin gue rumah asalkan gue mau jadi topinya selamanya. Tapi ya gue tolak lah anjir. Ya kali gue iyain kan Nul. Semua kejadian itu gue sembunyi dari istri gue. Istri gue mikir kalau selama ini gue udah dapat kerja. Padahal mah gue cuma jadi simpanan om-om doang. Tapi puji Tuhan sekarang udah enggak kok. Gue udah ninggalin dunia kelam itu. Dan sekarang gue udah dapat kerja yang lumayan. Gue udah mulai ngasilin duit halal lagi. Gue cut off semua yang bersangkutan dengan masa lalu gue. Gue siap menerima dosa atas perbuatan gue. Dan gue mau nge-spill tea dikit. Bahkan gue pernah jadi simpanan salah satu artis yang maco banget. Tapi ternyata boi. Tapi bagian ini gak bakal gue ceritain soalnya sensitif. Dan gue takut lu kenapa-kenapa, no.
Ya udah deh Nul, segini aja cerita gua. Nggak ada hikmah yang bisa diambil. Gua cuma mau berbagi cerita aja. Sehat-sehat Nul, semoga rezeki lu lancar terus. God bless you man. Thank you man, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, mungkin dia bilang kayak nggak ada hikmah yang bisa diambil, tapi jujur menurut gua ada pelajaran yang bisa didapat. Like, I'm not gonna lie, jujur ada. Kalian mungkin bisa bilang nih orang berdosa banget, nih orang nggak bakal masuk surga dan sebagainya. Tapi ini adalah ayah dan juga suami yang luar biasa. Gua tahu mungkin aksinya salah, tapi intensinya dia tuh luar biasa men. Kayak dia ngelakuin apapun selama bisa nafkahin keluarganya dan bisa ngehidupin keluarga dia dengan baik, dan pengen kehidupan keluarga kayak seneng-seneng aja tanpa tahu apa yang harus dihadapin tiap harinya. Kayak lu pada denger lah, meskipun dia ngelakuin ini dapat duit banyak, dia ngelakuinnya setiap ngelakuin satu kali aja dia muntah-muntah anjing. Ya, especially when he's straight. Dia nggak genjir, that's the thing. Makanya kayak fuck man, gue respect banget anjing. Like okay, he might be wrong, mungkin dia salah dan sebagainya, tapi apapun yang kalian bilang ya, ini orang, he's a great dad, and above all, he's a great husband. No matter what you guys say, that's what I think. Intermezzo sedikit, jujur kepala gue sakit. Ini gue cuma ngasih tahu buat kalian yang suka nontonin gue atau sekedar suka sama gue atau sama dia. Kalian bisa nonton gue nggak cuma di video YouTube gue doang atau video TikTok gue doang, tapi gue juga live stream di YouTube setiap jam 7:30 malam WIB. Di sana kita bakal have fun, seru-seruan bareng, ketawa-ketiwi, kita dengerin confession, kita ngebacain confession, kita nobar bareng, reaction, main game. Tapi iya, kayak yang gue bilang di awal tadi, kita bakal ngedengerin confession orang-orang secara langsung. Contohnya kayak gini. Maaf ya Nul sebelumnya, tapi gue dulu pernah ngebayangin lu anjir. Jadi kalau kalian tertarik, tolong jangan lupa buat nyalain bel notifikasi biar kalian dapat notif tiap gue lagi live stream ataupun gue upload video atau shorts atau apapun itu, oke? Cerita ketiga guys, oke? Bertahan guys, we're almost done, santai, we can do it. Kotak rahasia dan 2 suami. Oke. Halo Nul, sebenarnya gue bukan mau cerita tentang diri gue sendiri, tapi 2 sahabat gue yang semua rahasianya disimpan ke gue. Cuman lama-lama jadi beban sendiri buat diri gue, karena gue gak bisa cerita ke siapapun. Dan jujur gue orangnya amanah kalau ditipin rahasia. Jadi ya cuman 14 tahun nyimpen rahasia sendiri ini kayak stres banget, takut kena dosanya. Oh terus dioper ke gue gitu. Sekarang gue jadiin video se-Indonesia tahu gitu. My best friend, sebut aja dia Anul. Dia lulus diploma. Dia dinikahin sama laki-laki yang jarak usia 20 tahun lebih. Nikah sirih jadi simpenan lebih tepatnya. Tahun kedua nikah ternyata dia hamil. Dan pas bilang ke suaminya malah disuruh gugurin. Abis itu sama suaminya disuruh steril atau vasektomi, karena suaminya ini nggak mau punya anak dari dia. Jujur baru mulai, capek. Singkat cerita, di tahun ketiga di pernikahan ini dia ambil kuliah lagi S1 buat isi waktu luang, karena sama suaminya dia itu nggak dibolehin kerja. Lakinya ini posesif banget. Temen gue ini cuman kayak dijadiin boneka yang mau diatur. Dan FYI, fisik, wajah, dan sifat temen gue ini kayak bener-bener future girl yang diidam-idamkan banget sama laki-laki dari zaman muda. Kan gue tadi ngebaca tuh nggak pakai kacamata ya, jadi yang di akhir tuh gue salah baca, gue bacain ulang. Fisik, wajah, dan sifat temen gue ini future girl yang salah lagi. Fisik, wajah, dan sifat temen gue ini future girl yang diidam-idamkan banget sama lakinya dari zaman lakinya masih muda. Nah, pas kuliah S1, temen gue ini mulai berubah sifat dan sikapnya, karena sadar cuman dijadiin boneka, tapi nggak ada hasil apa-apa. Rumah, mobil, aset tetap lainnya dia cuma dapat bulanan selama ini. Si laki ini mulutnya manis doang, manis banget gitu. Perubahan dia bener-bener 180 derajat banget, dari cewek baik-baik berhijab jadi suka clubbing, mabuk, buka kerudung, ngentui, ganti-ganti cowok. Dan FYI dia sekali selingkuh bisa langsung sama 2 atau 3 cowok gitu. Dan kalau ketahuan tinggal cari cowok lain. Jujur liar banget. But I can understand why though. Si suaminya ini nggak tahu pergaulan teman gue jadi sebebas itu. Cuman tahu kalau teman gue ini buka kerudung karena mereka ketemu sekali dalam sebulan, dan itu pun udah termasuk sering. Di tahun ke-10 nikah, oh my god, ini ibu-ibu. Temen gue ini makin mencari-cari selingkuhannya Nul. Dia selingkuh sama suami orang dan dijadiin istri simpenan lagi. Jadi bisa dibilang dia jadi punya 2 suami, dan semuanya nikah sah secara agama dengan sepengetahuan keluarga dia. Dan yang bikin gue stres lagi adalah gua dipercaya buat jaga dan memantau temen gua sama suami yang pertama, begitu juga yang kedua.
Ya karena gue sahabat paling dekatnya, gue jadi menutupi kebohongan dengan kebohongan lain kedua suaminya itu. Tapi pernikahannya sama suami yang kedua ini gak bertahan lama, cuma 3 tahun. Karena ketahuan sama istri sahnya. Dan si laki gak kuat sama sifat temen gue yang cukup temperamen dan gak mau salah. Walaupun sebenarnya dia emang salah. Jujur gue merasa berdosa banget ke suami pertamanya karena gak amanah. Tapi di satu sisi, gue sahabatnya sama istrinya. Dan di sisi lain, gue kasihan sama kehidupan teman gue yang udah hancur dan gak akan bisa punya anak karena lelaki brengsek itu. Serba salah banget gak sih, Nul? Dan di lain cerita, sahabat gue yang satu ini kita sebut aja nama dia si B. Dia ini baru nikah 2 tahun lalu. Oh, ada lagi! Dia ini baru nikah 2 tahun yang lalu. 2 minggu setelah nikah, gue dan dia main ke Jogja. Dan FYI, dia sama suaminya ini emang LDR gitu langsung setelah nikah. Karena suaminya di pelayaran, Nul. Malam-malam pas gue lagi tidur, ternyata dia pergi nemuin mantan tersayangnya yang stay di Jogja. Jam 11 malam dia baru balik ke hotel diantar mantannya itu. Dan mantannya juga mampir ke kamar kita. Dan lu tahu apa? Balik-balik ke hotel dia langsung ngomong, "Cak, gue habis geda sama si itu." Dan keluar di dalam 2 kali. Dan parahnya lagi nih, cewek cerita ke gue sambil cengengesan, ketawa-ketawa tambah beban. Lagi-lagi gue yang stres karena suaminya titipin dia ke gue sebelum berlayar. Dan sementara teman gue ini emang tinggal di rumah gue waktu itu. Mau tahu apa yang bikin gue tambah sakit kepala lagi, no? Ternyata nggak lama balik dari Jogja, dia hamil. Dan gue super duper stres, nggak tahu. Gue mikirin siapa bapaknya. Dan anaknya kebetulan udah lahir 1 tahun yang lalu. Dan pas lahir gue langsung perhatiin mukanya. Dan begitu juga sahabat gue ini langsung nanya, "Cak, mirip suami gue kan ya?" "Bukan mirip, dia." Kayak apa sih, Nul? Anjing banget gak sih pertanyaannya? Dan sampai sekarang gue gak tahu itu anak siapa. Dan gue pasrah bodoh amat. Gue gak mau ikut tanggung jawab karena gue pun merasa terjebak di Jogja itu. Anaknya ini mukanya rada mirip si mantannya itu, tapi ada mirip sama suaminya juga. Jadi kayak semacam perpaduan. Perpaduan. Capek banget gue nyimpan semua rahasia seberat ini ya Tuhan. Urusannya sama akhirat. Semoga gue gak ikut kena dosa-dosanya deh. Gue ada titik yang bener-bener stres banget. Doain gue ya, Nul. Bentar, gue masih stuck di perpaduan. Oh my god, what do you mean by perpaduan no? Oke, kalau mirip sama mantannya dan juga mirip sama si cewek, atau mirip sama suaminya terus mirip si cewek. Tapi kalau mirip sama mantan sama suaminya, itu gimana cara kerja? Gua nggak mau teriak-teriak, tapi jujur ini nggak kuat. Ini capek. Kepala gua muter banget, jujur. Woi, sender, gua 14 tahun lu nahan 2 cerita ini ya. Ya, oke sih. Kalau gue jadi lu, gue juga nggak bakal kuat, men. Oke, nggak masalah. You stay strong. Gue bakal jaga ini tetap anonim kok. Jadi harusnya nggak ketahuan siapa dan siapa pelakunya. Ya, kiranya kita semua jaga diri masing-masing aja ya, oke? Selesai juga cerita kita pada hari ini. Dan jujur ini videonya kayak lama banget, lebih dari 15 menit. Dan kalau kalian bener-bener nonton gue dari awal sampai habis, boleh dong coba buat komen kotak rahasia. Karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja di antara kalian yang bener-bener nonton dari awal sampai habis. Oke? Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Minggu depan lah harusnya. Bye.